Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Sekarang kita masuk tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan pagi ya. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui informasi dari teks bacaan. Yang kedua, mengetahui satuan luas dari suatu bidang. Yuk kita belajar bersama. Kita masuk pembelajaran ketiga. Perhatikanlah apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Hari ini, rumah Lani dikunjungi oleh Bibi, Udin, Edo, Benny, Dayu, dan Siti. Juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Benny, Dayu, Siti, dan Lani membacakan bersama-sama. Judulnya hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Ayo berlatih. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Misalnya hasil panen berupa kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya yaitu tahu. Untuk yang kedua, hasil panennya mangga. Hasil teknologi pangannya manisan buah. Yang ketiga, stroberi. Hasilnya selai. Yang keempat, ada daging. Hasil teknologi pangannya yaitu sosis. Untuk yang kelima, atau kalian bisa membuat 5 lagi, kemudian tulis di bukumu masing-masing ya. Amatilah kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Misalnya di sini Pak Dit buat manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, sekarang carilah ringkasan yang telah dibuat olehmu. Kemudian tulis ya di buku tugasmu masing-masing. Ayo mengamati. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang.
Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Amati bentuk di bawah ini ya. Gambar yang pertama yaitu bentuknya persegi. Kemudian yang tengah dipotong menjadi dua ya. Hasilnya adalah segitiga. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Adalah satuan luas. Lihatlah gambar persegi berwarna pink. Satu segitiga adalah satuan luas. Dua segitiga, dua satuan segitiga sama dengan satu satuan persegi. Berarti satu segitiga sama dengan setengah ya. Setengah tambah setengah sama dengan 1. Ayo berlatih. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Gambar yang pertama, persegi warna pink, jumlahnya berapa? 1, 2, 3, dan 4. Segitiga birunya ada berapa? 2. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5 satuan persegi. Gambar selanjutnya, kotak persegi ada berapa? 1, 2, 3. Segitiga birunya ada 4. Jadi 3 ditambah 2 berapa? 5 satuan persegi. Gambar selanjutnya, persegi pink ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Segitiga birunya ada 2. 5 ditambah 1 berapa? 6 satuan persegi. Mudah ya. Sekarang kalian menghitung sendiri. Diskusikanlah bersama orang tuamu, kemudian tulis atau gambar di bukumu masing-masing ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dapat mengajak siswa untuk mengidentifikasi alat ukur tidak baku untuk mengukur luas benda yang berada di sekitar rumah. Contoh alat ukur tidak baku, misalnya buku tulis. Terus belajar dan tetap semangat ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.